Terima kasih Bu Sari selaku pembawa acara. Puji syukur alhamdulillah Bapak Ibu yang sungguh kami hormati. Pada siang hari ini sangat berbahagia sekali saya bisa berhadapan dengan orang-orang hebat ya, baik narasumbernya maupun pesertanya. Bu Tati selaku Kepala Bidang sekaligus Ibu Ketua Forum PAUD Jawa Timur, bahwa sebenarnya Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini sudah melaksanakan IKM terlebih dahulu sebelum IKM ada. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan teori-teori yang ada ya, bahwa IKM itu tentu mengacu pada teori-teori konstruktivistik ya, pada masanya Gärtner dan seniornya Vygotsky, Maria Montessori dan Piaget, dan tentu ini merupakan peradaban yang dipakai di dalam kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu sekalian ya, mengingat waktu kita sudah cukup siang dan kami ditugasi sebagai moderator untuk mengantarkan acara pada workshop siang hari ini, maka langsung saja ini akan kita mulai. Dan terlebih dahulu kami perkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Zainal Arifin, Magister Komputer. Beliau adalah seorang fasilitator sekolah penggerak. Kemudian sehari-hari beliau bertugas sebagai dekan di Universitas Nurul Jadid Kabupaten Probolinggo. Kemudian nanti materi yang akan disampaikan beliau adalah tentang IKM berbasis ramah anak, khususnya nanti fokus di sekolah ramah anak. Kemudian untuk selanjutnya narasumber kita yang kedua adalah Ibu Dr. Anda Lis Budiana MSI, CBI Certified Behavior Analyst. Beliau adalah Direktur Chung Chung School, yaitu grup dari Mayapada. Beliau adalah seorang ibu yang sangat sayang sama anaknya, sangat bisa mendidik anaknya, sehingga dua putra beliau mendapat beasiswa belajar secara internasional. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Kemudian untuk tema yang akan disajikan beliau untuk narasumber kita yang kedua, yaitu membangun psikis rasa aman anak untuk mewujudkan merdeka belajar. Bapak Ibu yang kami hormati, karena memang waktu kita sangat pendek, mengingat tadi sebenarnya harus kita mulai pukul 9.45, tapi baru kita mulai pukul 11 lewat 10 menit. Untuk itu kita mempunyai kesepakatan bahwa kegiatan workshop kita untuk sesi pertama dengan dua narasumber ini akan kita akhiri pukul 12.30. Untuk itu kepada para penyaji materi narasumber akan kami berikan kesempatan untuk memaparkan materinya selama masing-masing 30 menit. Kemudian 3 menit terakhir kita gunakan untuk tanya jawab. Untuk itu kita berikan aplaus dulu untuk narasumber kita. Untuk narasumber yang pertama, Bapak Dr. Zainal Arifin, Magister Komputer, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kepercayaannya hari ini memberikan saya suatu waktu untuk bisa berdiskusi dengan panjenengan semua. Terlebih-lebih terima kasih buat Ibu Dwi Astuti selaku senior dan juga sahabat saya. Kalau dari segi pengalaman beliau senior saya, tapi ketika kita berada di satu angkatan maka beliau sahabat saya. Dan saya juga banyak belajar dari beliau. Terima kasih juga kepada segenap pengurus Forum PAUD wilayah Jawa Timur yang juga telah memberikan kesempatan saya untuk bisa sharing dengan panjenengan semua. Ada yang perlu saya klarifikasi, mohon maaf sebelumnya. Gelar saya belum doktor, tapi sudah saya amini berkali-kali tadi agar bisa segera tercapai juga untuk bisa meningkatkan kompetensi dan lain sebagainya untuk pendidikan di wilayah Jawa Timur. Nah, kebetulan hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan berkaitan dengan standarisasi sekolah atau madrasah ramah anak, di mana dalam prosesnya kita memerlukan sebuah standar bagaimana sebuah
satuan pendidikan itu dikatakan memang sekolah ramah anak atau tidak, sehingga kita tidak hanya sekedar saling mengklaim saja. Nah, kemudian ketika berbicara dengan implementasi kurikulum merdeka, maka ada kaitannya, bisa dikatakan sangat erat. Kenapa? Karena nanti ada beberapa poin yang itu nantinya bisa dilaksanakan di IKM. Salah satunya anti diskriminasi, kemudian anti kekerasan dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita berbicara kurikulum merdeka, saat ini mungkin sering terjadi banyak perdebatan, khususnya di wilayah timur Bapak Ibu. Di wilayah saya, ketika saya sering ngobrol dengan beberapa teman yang juga berprofesi jadi guru, pemikirannya berbeda-beda. Ada yang menyambut untuk melakukan perubahan dengan IKM, ada mereka yang sering mengatakan, waduh kurikulum berubah lagi, nanti 2024 kurikulum berubah lagi. Padahal belum tentu tahun-tahun berikutnya kurikulum akan berubah. Nah, kemudian ketika kurikulum itu ada perubahan, maka kita selaku tenaga pendidik, siap atau tidak siap, maka kita harus mengikuti perubahan tersebut. Karena apa? Tentunya ada beberapa kaitan-kaitan atau pengembangan yang harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, awal-awal saya merasa masuk di sekolah bergerak, khususnya di wilayah PAUD, saya salah masuk kamar sebenarnya. Kenapa? Saya jalur di komputer, kemudian ada teman saya masuk di sekolah penggerak angkatan pertama, ya sudah teman-teman ikut di PAUD saja gitu kan. Masuk pertama kali BIMTEK, saya kayak orang tidak tahu apa-apa. Ini saya salah masuk kamar, mau mengundurkan diri sudah tidak bisa mengundurkan diri. Akhirnya dengan sering diskusi dengan Ibu Dwi Astuti dan teman-teman yang lain, alhamdulillah ada beberapa perkembangan-perkembangan yang bisa saya miliki. Nah, dari kurikulum merdeka itu Bapak Ibu sebenarnya bahwa kalau saya pahami tidak jauh berbeda dengan K13, tidak 100% jauh dari K13, tidak. Cuma kalau K13 waktu itu kan indikator utamanya, indikator intinya itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Namun saat ini pemerintah hanya mengatakan saya titip anak PAUD sampai TKB harus sudah bisa seperti ini. Fase A anak SD sampai kelas 2 harus sudah bisa ini. Pemerintah hanya mengatakan sampai titik ini mereka harus sudah bisa ini. Bagaimana caranya? Kita kembalikan ke satuan pendidikan. Silahkan dikelola sendiri, silahkan diatur sendiri bagaimana cara mencapai terhadap fase tersebut. Kalau dulu kan sampai ke caranya pemerintah juga mengatur. Nah, saat ini dengan kurikulum merdeka, sekolah dimerdekakan. Kalau sering saya bercanda dengan teman-teman bahwa kalau sekolah atau dasmen, PAUD dan dasmen itu masih semi merdeka. Yang dikatakan sudah merdeka pendidikan sebenarnya ada di perguruan tinggi. Kita capaiannya menentukan sendiri, kurikulumnya menentukan sendiri, kemudian sampai CPMK-nya atau capaian mata kuliahnya itu kita menentukan sendiri. Tapi untuk dasmen, pemerintah titip sampai fase ini harus bisa ini. Nah, kemudian seandainya kurikulum merdeka ini berjalan sebagaimana mestinya sampai fase F, yang ketar-ketir dosen-dosen yang ada di wilayah pinggiran kota Bapak Ibu. Jika ini benar selaras mulai dari fase fondasi sampai akhir fase kelas 12, yang ketar-ketir dosen-dosen yang ada di wilayah pinggiran kota ketika mereka tidak mampu beradaptasi dengan kondisi atau perubahan kurikulum di satuan pendidikan atau di wilayah dasmen. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian penerapannya bagaimana? Monggo dipasrahkan ke satuan pendidikan. Kita pahami CP-nya tiap per fasenya seperti apa, kemudian baru kita menentukan tujuan pembelajarannya, kemudian alur pembelajarannya bagaimana sampai menjadi bahan ajar atau modul ajar. Nah, kemudian Pak, saya tidak punya alat ini, bisa tidak?
Sangat bisa, tergantung kreativitas dari guru kita untuk mencapai pada CP tersebut. Nah, kemudian kenapa banyak kadang guru itu merasa, oh kurikulum merdeka susah, oh kurikulum merdeka ribet. Memang ribet. Kenapa? Karena dari dulu kita terbiasa dengan buku pegangan, terbiasa dengan LKS atau buku panduan yang lain. Saat ini guru dituntut untuk membentuk sendiri atau menyusun sendiri, sehingga mereka merasa ribet karena tidak terbiasa menulis, tidak biasa menyusun, sehingga apa? Saat ada perubahan kurikulum dituntut membuat seperti itu, mereka merasa ribet. Nah, ini yang terjadi ketika muncul konsep-konsep atau mindset bahwa kurikulum merdeka kok sulit. Sebenarnya tidak sulit. Asalkan kita pahami dari step mulai dari CP, mulai dari penyusunan visi misi yang berdasarkan karakteristik satuan pendidikan, insya Allah kita bisa merunutkan. Sebenarnya tidak jauh berbeda sih sebenarnya dengan K13 atau apa, tapi perubahannya itu signifikan ketika kita diminta untuk membuat capaiannya, tujuan pembelajarannya sendiri, alur tujuan pembelajarannya kita diminta untuk menyusun sendiri. Nah, kemudian ada tambahan saat ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ada satuan pendidikan saya kemarin tanya, Pak, saya punya kegiatan karakter building tiap hari. Masa ketika saya harus melaksanakan P5, saya harus mengorbankan kegiatan tersebut? Nah, kadang kita lupa, padahal di P5 itu ada karakter berketuhanan. Nah, kenapa tidak kita akui ketika setiap harinya karakter buildingnya belajar mengaji, itu sudah masuk pada untuk mendukung dimensi berketuhanan. Nah, ini kadang kita tidak sadari. Kita mindset bahwa ini kita harus buat proyek. Kemudian masih ada kadang yang terjebak bahwa P5 itu harus berkarya, harus menghasilkan produk. Padahal P5 itu tidak menghasilkan produk. Tapi bagaimana menanamkan 6 dimensi terhadap peserta didik kita. Dimensi berketuhanan, dimensi bergotong royong, jati diri, dan lain sebagainya. Dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan proyek dan lain sebagainya. Nah, kemudian di percepatan kita masuk ke ranah materi di ramah anaknya. Nah, karena kurikulum pengantar saja, saya kira jenengan juga sudah mulai paham, mungkin nanti bisa kita diskusikan. Saya kurang nyaman kalau ada di atas, sedangkan senior-senior saya ada di bawah. Jadi Bapak Ibu, bahwasanya kita berbicara tentang data penduduk sesuai usia berdasarkan data BPS tahun 2022. Dari data BPS yang saya kemarin cross check itu sekitar ada 88 juta anak di Indonesia. Jadi dari total 100% maka ada 88 juta data anak Indonesia berdasarkan data BPS. Nah, data yang saya ambil di sini dari rentan usia sekolah yang saya ambil 88. Jadi 19 tahun ke bawah saya ambil ketemu sekitar 88 juta berdasarkan data BPS. Kemudian ketika saya turunkan untuk menjadi sebarannya 22 juta, sekitar 22 juta usia 0 sampai 4 tahun. Kemudian ada sekitar 66 juta itu anak usia sekolah. Nah, di sini kita akan membahas tentang anak itu adalah masa depan bangsa. Karena karakteristik dari saat ini perlu kita bangun Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya sendiri merasakan kampus saya di pinggir kota sana, jadi dekat dengan PLTU. Jadi kalaupun saya mengatakan mana Probolinggo, tapi Probolinggonya saya ujung timur. Jadi ketika berbicara karakteristik, mohon maaf, ada beberapa karakteristik anak desa itu kulonuwunnya saat ini sudah mulai berkurang, sudah mulai memudar. Padahal kalau dibandingkan padanya dengan anak perkotaan, harusnya saat ini anak perkotaan yang lebih menurun daripada anak desa. Tapi anak desa pun saat ini pun kulonuwunnya pun sudah memudar. Nah, ini yang terjadi saat ini ketika kita berbicara masa depan anak bangsa. Bisa dulu.
peraturan pemerintah yang melindungi hak anak, mulai dari Kepres nomor 36 tahun 2000, mulai tahun 1990, di mana Convention on the Right of the Child, Convention tentang hak-hak anak. Jadi kesepakatannya berawal dari Kepres tahun nomor 36 tahun 1990, yang kemudian juga dilanjutkan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2022. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Pernyataan perubahan. Kemudian ada Undang-Undang perubahan nomor 23 tahun 2000 tentang perlindungan anak. Nah, di sini Perpres nomor 25 tahun 2021 ini mengatur tentang kebijakan kabupaten kota layak anak. Nah, kenapa ada muncul seperti ini? Karena harapannya nanti sinergi antara satuan pendidikan dengan dinas, kemudian pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Kemudian prinsip konvensi hak anak. Kok saya kasih konversi? Harusnya konvensi. Mohon maaf. Jadi ini kalau konversi nanti dari perubahan mata kuliah nanti. Jadi ini adalah prinsip konvensi hak anak. Yang pertama itu ada non diskriminasi. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan yang dilakukan di satuan pendidikan, bahwa semua anak memiliki hak yang sama, mulai hak belajar, hak bermain, hak berteman, dan hak bergaul dan lain sebagainya. Kemudian kepentingan anak. Setiap program atau kebijakan yang disusun oleh pemerintah daerah atau provinsi, kota atau kabupaten akan berdampak bahwa kehidupan anak akan semakin baik. Bagaimana itu dibentuk oleh dinas pemerintah kota, kabupaten ataupun provinsi untuk bersinergi, bagaimana nanti membuat tumbuh kembang anak itu jauh akan lebih baik. Kemudian hidup dan tumbuh berkembang. Setiap kegiatan atau program yang dibuat oleh pemerintah itu disusun untuk menjamin agar anak tetap hidup berkembang dengan baik. Jadi bagaimana kita ketika menyusun suatu aturan, ketika kita menyusun hal-hal yang berkaitan dengan anak, maka harapannya kepentingan anak juga tidak dilupakan, hidup tumbuh kembang mereka juga tidak dilupakan. Kenapa? Karena program yang kita buat juga berpengaruh terhadap anaknya si ini. Kemudian partisipasi suara anak. Bagaimana kita berbicara suatu partisipasi suara anak dalam pelaksanaan programnya terkait dengan anak, kita harus mendengarkan suara atau pendapat mereka. Jadi kadang kita kan merasa mereka masih anak-anak. Kadang pun sampai dewasa orang tua kita kadang menganggap kita masih anak-anak. Kadang baru kita sudah menikah, maka kadang dianggap oleh orang tua kita itu bahwa kita sudah bisa diajak rembuk. Padahal kadang kita merasa juga ingin dianggap untuk bisa mengaspirasi terhadap di keluarga dan lain sebagainya. Baik, Mas. Kemudian ada beberapa dasar hukum pemenuhan hak anak berkaitan dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 pasal 56. Di mana pemerintah dalam menjalankan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar dapat berpartisipasi bebas. Ini menurut Undang-Undang tahun 2008. Kemudian Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 9 ayat 1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Kenapa? Saat ini juga banyak anak yang sudah mulai putus sekolah dengan beberapa hal berkaitan dengan biaya, kondisi dan lain sebagainya. Kemudian pasal 2-nya, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan. Kadang sekolah yang penting anak bermain, kemudian kadang kita kurang proaktif atau kurang abai terhadap ketika mereka dibullying oleh temannya. Kadang kita hanya ya sudah mohon maaf ke temannya, tapi kadang tidak ada tindak lanjut untuk menghilangkan bullying tersebut di satuan pendidikan. Kemudian Konvensi Hak Anak pasal 28, negara mengakui bahwa setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Nah, ini bagaimana kita mengakomodir semua anak itu agar mendapat pendidikan yang layak untuk kepentingan masa depan bangsa.
Next. Bisa next. 5 klaster konvensi hak anak di era otonomi daerah diwujudkan dalam KLA. Nah, kelas pertama hak sipil dan kebebasan. Nah, di mana di hak sipil dan kebebasan di sini bagi kita memiliki anak itu memiliki mereka memiliki akte kelahiran dan lain sebagainya. Kemudian mereka bebas mengaspirasikan. Kemudian di klaster 2 lingkungan keluarga dan kepengasuhan alternatif. Ada klaster ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Sedangkan di klaster 4 itu ada pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Nah, di sini bisa dilapat di SRA, kemudian pemenuhan dari klaster 1 sampai kelas 3 ini masuk ke pemenuhan anak yang perlu kita penuhi. Kemudian dari pemenuhan anak sampai menuju klaster khusus itu merupakan sebuah perlindungan khusus anak. Jadi ada beberapa anak yang masuk klaster khusus. Anak yang tidak tinggal dengan orang tuanya, kemudian anak yang kedua orang tuanya bercerai, itu salah satu masuk ke perlindungan khusus nantinya atau masuk klaster khusus. Nah, disinilah perlindungan anak akan muncul. Nah, dari perlindungan anak ini harapannya dengan adanya otonomi daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga terciptalah yang namanya kabupaten atau kota layak anak. Nah, siapa yang akan menginisiasi di sini? Sekolah tidak bisa langsung menginisiasi tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Next, Bapak. Nah, klaster 4 berbicara tentang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Anak wajib belajar 12 tahun. Banyak saat ini kadang khususnya di wilayah desa, di wilayah dekat saya Bapak Ibu, mereka kadang belum lulus SMA sudah dinikahkan. Nah, ini sehingga meningkatkan ketidaksiapan mereka ketika menghidupi rumah tangga. Banyak terjadi perceraian di masa rentan mereka antara 1 sampai 3 tahun. Kemudian tidak ada anak yang putus sekolah, tidak ada anak yang bekerja, tidak ada anak yang pernikahan di usia anak. Kadang masih banyak orang tua memalsukan kelahiran anaknya agar segera bisa dinikahkan. Nah, ini yang terjadi di belakangan terakhir. Kemudian satuan pendidikan ramah anak, bagaimana sekolah ini menjadi ramah dan nyaman bagi peserta didik kita. Nah, kadang saat ini sekolah mengabaikan hal itu sehingga mereka merasa bosan dan lain sebagainya. Kemudian madrasah ramah anak jika ini di bawahnya Kemenak dan kemudian pusat kreativitas anak. Anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minat. Kemudian diberikan hak berkreativitas. Jadi tidak dilarang. Kadang kalau di IKM itu muncul ketika pembelajaran berpusat pada anak. Guru berpikir untuk menghasilkan kotak, anaknya dipangkas untuk dapat berkreasi menjadi kotak juga. Padahal di kurikulum Merdeka, meskipun gurunya berkeinginan kotak, biarkan peserta didiknya berkreasi menghasilkan karya apa mereka. Nah, ini diberikan hak berkreativitas. Kemudian mengisi waktu luang dengan berkegiatan positif, tergantung satuan pendidikan nanti bagaimana memberikan agar menciptakan ruang pembelajaran yang positif. Disediakan pusat kreativitas anak, baik masjid, gereja dan lain sebagainya. Nah, salah satu titik juga Bapak Ibu, kadang masjid itu juga perlu dilakukan pemberdayaan. Nah, yang datang yang sudah rata-rata umur 40 tahun ke atas. Kadang pengurus masjid kalau ada anak kecil main di masjid itu kadang diusir, disuruh jangan main, mengganggu dan lain sebagainya. Kalau itu diusir, mereka trauma masuk masjid, maka tidak akan ada regenerasinya. Maka akan tetap 40 tahun ke atas yang akan menemani di masjid. Pemuda-pemudanya pasti mereka akan menjauh. Nah, ini yang terjadi saat ini. Terkadang masjid habis isya sudah dikunci lagi. Nah, ini yang terjadi saat ini. Kenapa? Karena kreativitas anak sudah tidak disediakan oleh lembaga masyarakat juga. Naik Mas. Nah, ini kondisi yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Isu pemenuhan anak, hak-hak anak, tawuran, mereka konvoi, kemudian minuman keras, kemudian mereka merokok, kemudian juga masuk prostitusi anak dan sebagainya. Kemudian
kalau di bagian ini maka saya nanti akan sedikit berbicara. Kadang kita bingung menyampaikan efek negatif dari teknologi. Kenapa kita harus selalu bermindset negatif? Ini yang pengen saya buka. Kadang sering orang bilang, oh teknologi mindsetnya jelek terhadap anak usia dini. Kenapa kita selalu mencekoki kita dengan mindset negatif? Kapan kita akan membuka aura positif kita? Kalau selalu berpikiran, oh ini negatif, ini negatif, ini negatif. Padahal terkadang di situ positifnya ada. Nah, kenapa tidak positifnya yang kita gali? Kenapa kok selalu berbicara negatif kita terhadap sesuatu yang baru? Padahal teknologi sudah tidak bisa dihindari. Saat ini kalau dulu orang mengatakan mau cari apapun di Google, Google bisa menjawab. Tapi munculnya ChatGPT saat ini, maka berubah sudah. Orang lebih suka ke ChatGPT. Kalaupun kita mau mengabaikan etika karya tulis dan lain sebagainya, buat buku bisa dalam 3 hari atau 4 hari bisa selesai dengan ChatGPT. Tinggal kita masukkan deskripsinya, tolong buatkan saya daftar isi dari buku dengan judul seperti ini. ChatGPT akan ngebuat sampai sak babnya. Kita naikkan ke atas, tolong buatkan saya deskripsi tentang ini dengan referensinya. ChatGPT akan mengeluarkan. Nah, kenapa kita selalu harus berbicara negatif terhadap teknologinya? Nah, negatif iya, tapi bagaimana kita bisa menopang negatif itu menjadi positif terhadap peserta didik kita? Tapi negatifnya tetap akan lebih besar. Kenapa? Belum ketemu anak main gadget saat ini dipanggil 2-3 kali tidak toleh mereka. Karena keasikan. Nah, tinggal bagaimana kita mengatur. Mungkin kita kasih batas waktu mereka dari jam sekian main jam sampai jam sekian. Kenapa kita harus takut dengan gadget? Wong teknologi saat ini sudah tidak bisa dielakkan dari kehidupan kita sekarang. Kenapa anak kita mau tidak berbicara positif? Kenapa kita bermindset negatif terus? Ini yang terjadi saat ini. Nah, ini yang mungkin perlu kita cari bersama, bagaimana juga menggandeng orang tua agar bisa. Karena orang tua kalau sudah disibuk di rumah, anak dikasih HP. Kemudian ketika sudah dikasih HP, orang tua merasa nyaman, kemudian dia menyelesaikan tugasnya, anak enak tidur-tiduran main HP. Ketika anaknya sudah dipanggil tidak noleh, muncullah emosi orang tua marah-marah. Padahal efek pertama dikasih HP. Kenapa tidak dikontrol oleh orang tuanya? Padahal kalau kita mau mengajarkan mereka tentang teknologi, kasihkan dari jam sekian kamu boleh main HP. Nah, atau kemudian kita bisa matikan paket datanya. Kita main YouTube, oh mereka boleh nonton YouTube, tapi kita downloadkan. Kemudian kita buat itu jalan di offline, paket datanya atau internet wifi-nya di rumah kita matikan. Nah, ini kan beberapa cara untuk menghindari. Ketika mereka kita downloadkan lagu ala anak, mereka juga akan belajar tentang lagu anak-anak. Ketika mereka melihat video bernyanyi anak-anak, mereka juga akan menirukan itu. Nah, ini kan kadang kita lupa, anak dikasihkan HP, wifi-nya nyala atau paket datanya nyala, bablas anaknya. Apalagi saat ini muncul TikTok. Kalau dulu orang mengatakan TikTok itu alay, saat ini ibu-ibunya main TikTok. Nah, banyak pada akhirnya pengaruhnya di sini ketika anak tidak main TikTok, tidak ada HP saya di TikTok, tapi ada YouTube Short, Bapak Ibu. Nah, di YouTube itu ada YouTube Short yang memang menawarkan. Kenapa? YouTube merasa akan terkalahkan oleh TikTok. Muncullah YouTube Short, sehingga anak lebih ke sana, nyarinya hampir seperti TikTok. Nah, ini kadang kita tidak pahami. Next, masih bisa next. Nah, isu pendidikan anak, faktor risiko narkoba yang ada di satuan pendidikan. Mungkin kita sering mengatakan atau sudah pernah terjadi anak-anak yang banyak narkoba. Kemudian gizi dan kantin sehat. Kalau di satuan pendidikan kita ada kantinnya, bagaimana menentukan bahwa kantin dan gizinya juga terjamin. Kadang mereka ngasihnya makanan-makanan yang banyak bahan penyedapnya dan sebagainya.
Kemudian bullying. Nah, bullying ini yang kadang kita sering tidak kita sadari. Ketika mereka digojloki oleh temannya, terkadang kita hanya merasa itu guyonan mereka. Padahal dari hal-hal yang kecil itu bisa meningkat menjadi hal kekerasan dan lain sebagainya. Nggih. Kemudian siswi hamil atau dia pergaulan bebas. Banyak saat ini Bapak Ibu. Kita mau kalau berbicara teknologi mirislah saat ini. Tidak ada filter di Indonesia. Mohon maaf tanda kutip, banyak dulu orang menggadang-gadang Twitter, padahal Twitter saat ini tidak menjadi aplikasi yang bersih saat ini. Kemudian ketika berbicara ke TikTok, apa yang pernah kita searching 1-2 kali, maka FYP kita atau apa yang akan tampil di depan kita yang paling kita cari pertama kali. Kalau pertama 2 atau 3 kali kita sudah cari yang joget-joget, buka lagi pasti yang joget-joget akan muncul. Mereka menganalisa kebutuhan kita. Nah ini yang tidak kita sadari. Jadi jangan salahkan ketika anak kita paham atau hafal lagunya yang ada di TikTok. Periksa TikTok kita, apa yang sering kita searching. Nah ini akan kembali lagi ke sana. Kemudian kekerasan di satuan pendidikan. Nah kekerasan di satuan pendidikan itu kalau dulu guru nampar peserta didiknya seakan-akan wajar. Malah ada angkatan 90-an mengatakan ketika ada anak sekarang yang melaporkan gurunya, oh enak zamanku. Dulu lapor orang tua ditempeleng atau ditambah gitu kan. Tapi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan juga tidak harus dengan kekerasan. Kemudian angka putus sekolah saat ini, baik itu dari segi ekonomi keluarga ataupun dari nilai sekolah yang juga mulai meninggi, harga peningkatan biayanya sehingga tidak dijangkau oleh masyarakat rendah, ini juga menjadi penyebab banyaknya angka putus sekolah, bukan karena peserta didiknya yang tidak mau. Kemudian pernikahan usia anak, mohon maaf Bapak Ibu, saya punya bimbingan pasca COVID, waktu COVID kemarin, di bimbingan bulan kedua anak ini menghilang. Saya coba tracking ke temennya, ternyata anak ini dinikahkan oleh orang tuanya. Karena anaknya belum siap dan lain sebagainya, dimasuk kategori sekitar umur 19 sampai 20 tahun, terjadi Bapak Ibu. Dia hamil sekitar umur 3 bulan, suaminya gajuan gugatan cerai. Ini Bapak. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Nah ini yang harapannya yang terjadi di usia anak. Intoleransi, bagaimana kita, kemudian pendidikan kesehatan reproduksi, radikalisme yang saat ini banyak muda-muda kita yang terkontaminasi oleh radikalisme, kemudian tawuran, informasi tidak layak anak atau pornografi. Ini yang sering muncul saat ini. Mereka main apa, keluarnya apa. Pornografi ini betul. Jadi pornografi ini yang sulit. Ketika pornografi ini dapat, maka ini akan masuk ke sini. Akan saling beruntun Bapak Ibu pada akhirnya. Kenapa? Ketika dia dapat pornografi, mindset atau penasaran mereka muncul akan ke sini. Tidak menutup kemungkinan mereka ke sini. Jadi tapi bagaimana kita mencegah itu? Pinter-pinter kita dengan orang tua untuk melakukan analisis. Nah, 5 target utama dalam upaya pencegahan. Pertama, kita ada anak melalui forum anak, pelopor dan pelapor, partisipasi anak dan perencanaan pembangunan PAPP, kemudian melalui keluarga Puspaga, kemudian satuan pendidikan. Nah, di sini kan tentunya posisi kita saat ini, bagaimana membuat satuan pendidikan yang nyaman bagi mereka, yang memberikan keamanan bagi mereka, yang tanpa bullying, tanpa intoleransi dan sebagainya. Nah, kemudian di lingkungan, bagaimana di lingkungannya? Apakah pengembangan pusat kreativitasnya? Anak saya Bapak Ibu kalau disuruh nulis nangis. Ini kelas 3. Dikasih PR sama gurunya nangis. Tapi lihat YouTube, dia nonton orang buat gasing. Bulan puasa kemarin pagi-pagi saya tidak bisa dibuat tidur. Pisaunya landep, dibuat mukul kayu yang besar. Saya tanya mau buat apa? Mau buat gasing.
Hasilnya apa? Ya menceng-menceng Bapak Ibu. Kenapa? Pisaunya sudah tidak tajam, dibuat mukul kayu, ya akhirnya tidak bagus. Sehingga pada akhirnya, oh ternyata anak ini dia memiliki kreativitas untuk sebuah kegiatan yang berbasis proyek. Kalau disuruh nulis mau nangis, suruh nulis atau ada PR membaca, nangis anak itu. Jadi dia lebih senang untuk mencoba sesuatu yang dia lihat, kemudian dia untuk ditiru. Nah maka tidak bisa saya paksa untuk PR-nya selesaikan. Pasti ibunya yang akan nemeni ketika masalah tulis menulis sama ngebaca itu. Kemudian di wilayah, nah ketika berbicara di wilayah maka harapannya ada desa atau kelurahan layak anak. Bagaimana satuan pendidikan berkolaborasi dengan sekolah, kemudian kecamatan layak anak, kabupaten kota layak anak, provinsi layak anak, dan sampai menuju Indonesia layak anak. Ini satu kesatuan bagaimana kita bisa ini. Enggak Bapak Ibu. Kemudian ada tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan kita saat ini seperti apa? Harus diadopsi dari kurikulum pendidikan, pengembangan kepribadian, bakat, mental, dan fisik. Kemudian kewajiban anak setelah diajarkan. Nah, ketika mereka di satuan pendidikan, bagaimana kita mengajarkan mereka untuk berbicara kepribadian, menemukan bakat mereka, kemudian membentuk mental mereka. Karena saat ini banyak yang saya terima, ada beberapa mahasiswa-mahasiswa yang mereka hanya sebatas kuliah karena dorongan orang tua tanpa keinginan pribadi, analisisnya kurang, problem solvingnya mereka tidak ada. Kenapa? Karena mereka hanya datang ke kampus hanya karena dipaksa orang tua sudah. Mereka dituntut orang tua untuk bisa selesai tepat waktu sudah. Jadi bukan karena keinginan mereka. Nah, setelah mereka berbicara pengembangan ini, harapan yang diinginkan adalah mereka dapat melakukan sesuatu berkaitan dengan melakukan penghormatan ke orang tua, kepribadiannya, dia bisa mengenal identitas budayanya, menghormati, kemudian dengan bahasa, perbedaan budaya dan sebagainya. Next Bapak Ibu. Nah, pelindungan anak terhadap semua yang merugikan anak selama di satuan pendidikan. Nah, di sini kita bisa berbicara tentang sekolah madrasah anak, melaksanakan disiplin dengan cara sesuai dengan martabat anak, disiplin tanpa merendahkan. Nah, next Bapak Ibu. Nah, definisi SRA-nya juga di sini satuan pendidikan formal, non formal. Jadi semuanya bisa dilakukan. Next Bapak Ibu. Kalau ini kita berbicara definisi, kita bisa next. Nah, 3 pilar, 4 konsep, kemudian 5 prinsip dan 6 komponen. Nah, next kita berbicara 3 pilarnya sekolah ramah anak. Nah, dari 3 pilar di sini apa saja pilarnya? Di satuan pendidikan, orang tua dan peserta didik. Ini bagaimana kita bisa saling berkolaborasi. Kalau di satuan pendidikannya itu sudah tidak merasa membuat nyaman, tidak ada dukungan dari orang tua, maka yang akan menjadi kendala adalah peserta didiknya nantinya. Nah, inilah menjadi 3 pilar yang harus kita satukan. Satuan pendidikan, penyamaan persepsi dengan orang tua. Makanya ketika masuk di kurikulum Merdeka, saat penyusunan visi misi kita melibatkan orang tua di situ. Apa harapan orang tua dalam lulusan yang ingin dicapai di satuan pendidikan kita? Cara mencapainya bagaimana? Nah, itulah ketika keterlibatan orang tua di satuan pendidikan. Next. Nah, ada 4 konsep SRA. Mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing. Kalau dulu kan kita mengajar, ada salah, hajar. Itu sedikit mereka ketemu ngerokok langsung ditempelin di tempat umpamanya. Itu kan terjadi tahun 90-an. Ketika kita ketemu rokok di pinggir jalan masih berseragam, kadang guru langsung main tangan. Mau pulang nyampaikan ke rumah ditempelin guru, orang tua tanya, "Kenapa ngerokok?" Pasti ditambah. Tapi kalau sekarang, maka tidak bisa dilakukan seperti itu. Mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing. Kita bisa menjadi sahabat bagi mereka. Nah, ini harus santai. Kemudian orang dewasa memberikan keteladanan dalam kesehariannya. Memastikan orang dewasa dalam satuan pendidikan terlibat penuh dalam melindungi anak. Tidak diskriminatif. Oh, ini anaknya ini. Oh, saya dengan ibunya tidak ketemu. Anaknya tidak ikut mohon izin juga. Waktunya tinggal 1 menit. Oke, Pak. Oke, langsung ke bagian bawah aja Mas. Ketika pembentukan, nah ini nanti bisa dirubah kebijakannya,
pemetaan kelompok rentan di slide berikutnya. Oke. Nah, bagaimana di sebelahnya barusan? Nah, bagaimana kita memenuhinya? Maka kita ada yang berdasarkan kemauan satuan pendidikan. Nah, berdasarkan satuan pendidikan itu nanti dia berkoordinasi dengan dinas terkait atau memang diminta oleh Pemda untuk membentuk. Jadi bisa dilakukan dengan keduanya ini, bisa diminta oleh dinas atau sekolah mengajukan ke dinas. Kemudian apa yang harus dipenuhi? Ada SK dari sekolah dan Pemda, kemudian sekolah melakukan deklarasi, ada papan nama dan spanduk di satuan pendidikan dengan menyatakan sekolah ramah anak. Nah, dia masih masuk pada tahap mau. Dari dia berubah untuk melakukan sekolah ramah anak. Kemudian ketika dia masuk kata mampu, ada Pemda. Pemda melakukan apa? Pemda yang akan memberikan pelatihan terhadap satuan pendidikan dengan 2 guru atau tenaga kependidikan yang akhirnya akan dilatih untuk pemantapan di sekolah ramah anak. Satuan pendidikan melakukan proses untuk memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak. Kemudian dia dikatakan maju untuk memenuhi jika sudah memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak. Sudah melakukan pembiasaan, membiaskan ke sekolah lainnya. Nah, next, ada beberapa indikator. Nah, di sini tahapan pengembangan SR oleh satuan pendidikan. Nah, kemudian ada pelaksanaan. Dibentuk oleh tim pelaksana SR bertugas mengidentifikasi dan lain sebagainya. Kemudian menyusun ulang tata tertib. Bagaimana tata tertib kita diatur dan sebagainya. Sampai ke perencanaan dan pelaksanaan. Next, Mas. Nah, ini mekanisme pengaduan. Next saja, nanti bisa. Next. Sampai di ini fungsi dalam pencegahan ini apa, ini sudah ada. Next dulu, Mas. Sampai di 11 ini. Nah, ini ada indikatornya, hasil yang diharapkan. Next saja. Ada terakhir aja, ada yang penting untuk pengajuannya. Nah, standarisasi satuan pendidikan ramah anak. Maka sekolah ramah anak itu harus dilakukan standarisasi dengan cara menyusun rencana kerja standarisasi SRA itu dilakukan oleh KPPPA, kemudian pembentukan tim SRA itu oleh pemerintah daerah, kemudian sosialisasi dan pelatihan standar SRA itu dilakukan oleh KPPPA, pengembangan sistem manajemen atau dokumen SRA itu dilakukan oleh pemerintah daerah terkait, dinas kota atau kabupaten atau provinsi, kemudian pelatihan self assessment itu oleh KPPA. Penerapan standar SRA, tim SRA ini di satuan pendidikan, kemudian melakukan self assessment tim SRA, baru nanti jika ada temuan maka dia melakukan perbaikan yang kemudian dilakukan pengembangan kembali oleh pemerintah daerah. Nanti dilakukan tinjauan manajemen oleh pemerintah daerah, jika ada temuan maka akan kembali ke proses perbaikan. Nah, kemudian ada evaluasi eksternal bisa oleh KPPA atau pemerintah daerah. Kemudian pemberian peringkat dari KPPA atau pemerintah daerah. Nah, ini 11 tahapan dalam standarisasi. Nah, di sini buku pedomannya sudah saya berikan juga nanti terkait stok. Karena di sini pasti ada kolom terkait apa saja. Kemudian dalam proses asesmen di sini. Nah, pengembangan sistem manajemen dokumentasi di sini itu ada poin-poin yang harus dilakukan checklist oleh tim SRA. Nanti ada di bab 5 di buku pedomannya, bab di poin kelima itu membahas memang tentang masalah standarisasi. Jadi sudah kami berikan semua filenya. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita berikan aplaus sekali lagi untuk narasumber kita yang pertama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebetulnya Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, yang jelas tujuannya itu adalah bagaimana mengimplementasikan ya kurikulum Merdeka Belajar, dan Bapak Ibu sudah melakukan ya, hanya saja harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan pemerintah yang baru. Kalau dulu Bapak Ibu sudah membuat yang namanya SKH, RKH, RKM dan sebagainya, sekarang namanya diganti modul ajar ya.
Hanya saja bagaimana kita menyusun modul ajar itu secara benar, diferensiasinya seperti apa sesuai dengan kebutuhan anak. Bapak Ibu tidak usah khawatir, yang penting apapun ya model RPP-nya ya, tapi tidak berubah atau mengubah cara mengajar ibu, begitu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk pada narasumber yang kedua, yaitu Ibu Lis Budiana yang akan menyampaikan materi tentang membangun psikis rasa aman untuk mewujudkan merdeka belajar. Waktunya 30 menit, kami persilakan untuk Ibu Lis. Selamat siang bunda-bunda PAUD yang tercinta. Selamat siang, saya senang sekali berada di sini. Saya itu mantan bunda yang sekarang sudah jadi oma PAUD ya. Nah, bunda-bunda, siang ini kita mau refresh, kita mau mencari tahu, kita mau bergembira bersama seperti ketika kita belajar dengan anak-anak kita. Nah, apa yang kita akan bahas, diskusikan bersama hari ini itu adalah bagaimana membangun psikis rasa aman. Kalau rasa aman secara fisik, saya sudah yakin bahwa sekolah-sekolah jenengan semua itu adalah sekolah yang ramah anak. Sekolah yang sudah sangat kondusif. Nah, tapi yang saya bahas, kita bahas bersama itu bagaimana rasa aman itu secara psikis. Nah, apakah itu? Slide berikutnya, silakan Mas semua. Nah, ini keluarga saya. Nah, saya anak udah gede-gede, mereka udah di luar negeri, mereka dapat beasiswa full, mereka sekarang di Australia. Berikutnya. Ya, saya sama bapaknya aja yang di sini. Berikutnya. Nah, semua aja dikeluarkan slide-nya. Jadi rasa aman secara psikis. Psikis itu apa sih? Berikutnya. Psikis itu apa? Psikis itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Berikutnya Pak. Psikis itu yang terkait dengan kondisi yang ada di dalam sini. Ingat ada penyanyi bilang rasa sakitnya itu di sini. Nah, itu psikis Bunda. Kalau sekolahnya tidak ramah anak, contohnya ayunannya itu tidak bagus, lalu ayunannya roboh, anaknya terluka, lututnya berdarah, itu rasa sakitnya di sini, di lutut. Nah, bukan di sini. Kalau di sini itu rasa sakit yang karena psikis. Biasanya kena apa? Kalau dibentak, wah seratas Bunda ini. Kalau apalagi dijewer, rasa sakit ini, tapi juga di sini. Nah, berikutnya. Nah, rasa aman itu bahasa psikologinya secure. Ya, secure itu apa? Berikutnya, Mas. Berikutnya. Nah, secure itu ketika ayem, ketika merasa nyaman, ketika peserta didik itu tidak khawatir, tidak cemas. Itu ada di dalam sini Bapak Ibu. Tetapi nampak dalam perilaku anak sehari-hari. Terus Mas slide-nya. Nah, anak yang memiliki rasa aman secara psikis, ya, yang tidak punya sakitnya di sini itu, dia tidak mudah tertekan atau terintimidasi, sehingga tidak mudah stres. Dan dia bersedia mencoba hal-hal baru secara mandiri, mau bereksplorasi, mau mencari jalan keluar sendiri. Ketika anak itu punya rasa aman secara psikis, ketika dia bermasalah dengan temannya, rebutan mainan, ya sudah kamu mainku, aku tak ambil yang ini. Karena anak itu punya rasa aman dalam dirinya. Tetapi kalau anak itu cenderung disakiti di dalam sini, di rumah itu dibentak sama papanya, sama ayahnya, sama abahnya, tidak dimengerti sama bundanya, sama emaknya, anak kecil ngerepoti. Nah, seringkali
kita harus membantu orang tua. Kadang orang tua itu tidak punya maksud dan niat untuk menyakiti anak. Semua orang tua ketika saya bertemu mulai dari tahun pertama saya jadi Bunda PAUD tahun 1986. Ya, tahun 1986 itu saya jadi Bunda PAUD dan saya di sekolah terus sampai sekarang. Tidak ada satupun orang tua yang punya niat menyakiti anak. Semua orang tua itu tujuannya mulia untuk anaknya, tetapi mereka tidak tahu caranya. Disitulah peran kita sebagai bunda-bunda PAUD untuk juga membantu orang tua. Sama Bunda, semua anak itu nakal. Kalau ditanya sama orang tua, anakku nakal, semua nakal. Menurut pemandangan kita, saya juga sebagai ibu dulu pernah melihat anak saya itu nakal. Lah nggak nakal gimana coba? Ini pengalaman nyata sama anak. Saya ini kepala sekolah di sekolah yang lumayan terkenal keren, ngajak anak mertamu. Dada anak saya yang umur 5 tahun itu berdiri ngelitis, melaku-melaku, terus buka-buka kulkas. Kulkasnya omane wong lah dibukai. Anak apa? Aduh, kaya gak tau diatur ya ini. Gak pernah diajar ya dia, kan malu kan. Terus saya berpikir ya memang dia tidak tahu bahwa kalau yang namanya kulkas di rumahnya sendiri boleh dibuka. Kalau ke rumah nenek ada kulkasnya nenek nggak apa-apa dibuka. Tapi kalau diajak mertamu ke rumahnya guru jangan buka-buka kulkas. Nah kenapa? Karena anak itu sebelum dikirim ke dunia masih di surga sana sebelum berangkat tidak ada manasiknya. Tidak ada istilah bahasa Inggrisnya aku pre-departure briefing. Tidak ada yang namanya pertemuan teknis, technical meeting. Gak ono. Wes pokok langsung ceblok nang dunia. Bengong iki aturannya kayak apa gitu kan. Nah makanya nyobel ke anak itu. Nggak bisa. Terus habis itu kalau bertamu, lihat, loh ono jajan donat, wah matanya sudah hijau. Banyak. Kalau sudah, saya selalu begini, sebelum berangkat nanti kita akan ke rumahnya Tante Ani. Di sana kalau ada kue, tanya dulu, boleh dimakan atau tidak. Ya, tanya mama, dah langsung makjub begini aja. Seperti anak nggak pernah diberi makan, dah. Itulah yang terjadi dan ketika itu terjadi, oke, sekarang kita nggak boleh nyamblek anak, tapi kita membentak atau kita, nah ini yang terjadi yang saya lakukan dulu, mendelik anak. Pernah satu kali, anak saya kan dua, yang besar sama yang kecil. Yang kecil itu masih takut-takut, kalau yang besar udah ampun. Dia bertamu. Di atas meja itu ada permen coklat M&M. Tempatnya itu ya tempat coklatnya yang gendut itu bagus ya kan. Dia lihat langsung matanya gini. Terus yang punya rumah kan tahu. Oh silakan ya boleh diambil. Dibukain. Lah yang ngambil kue permen itu ya kira-kira toh kalau kita kan. Oh iya matur nuwun ambil satu gitu ya. Yang namanya yang besar ngambil lagi. Saya di depannya gini. Adiknya yang kecil itu senggol-senggol. Kok mama mendelik. Gak denger terus aja. Gini. Kok mama mendelik itu loh. Terus aja. Sampai dia, apa sih? Mama mendelik. Yang tamunya, aduh akhirnya kalau saya pergi ke rumahnya orang penting, pimpinan saya gak usah ikut. Daripada malu-malu. Itu yang terjadi. Dan semuanya itu, nah cari aman apakah nanti akan aman selamanya? Enggak. Karena tidak tahu apa yang dilakukan, justru tambah nanti kalau sudah besar, tahu-tahu sing gak naik kelas masalahnya gede. Nah kalau anak itu, kita itu tahu caranya membuat mereka tahu adab, tetapi dengan cara yang aman, tidak melukai psikisnya. Diskusi kenapa kok kamu tadi begini? Itu akan
dengan sendiri dia membuat dia mampu bekerja sama dengan orang lain. Ketika 4 ini menjadi skill anak kita yang namanya merdeka belajar pasti terwujud. Karena merdeka belajar itu satu, orangnya tidak boleh stres. Kalau dia stres menyendiri, kamu mau belajar apa? Ini toh. Terus dia mau bereksplorasi mencari hal-hal baru. Dia mau mencari jalan keluar sendiri. Enggak menunggu kita. Kan ada kalau kita di kelas tuh ada anak enggak nempel-nempel nunggu. Wae, enggak berani. Motong-motong enggak berani nunggu. Wae. Ada juga yang kebablasan seperti anak saya diajarin gunting gurunya di sekolah sampai rumah korden-korden digunting sembarang kali. Aduh. Nah, dia juga tim player. Mas berikutnya slide-nya. Berikutnya terus aja terus. Nah, lawannya secure, rasa aman tadi itu adalah insecure. Terus kan semua sampai keluar semua? Ya. Kalau anak merasa insecure, dia tidak aman, dia ragu-ragu. Tiap hari dibentak begini salah gitu salah mau mencoba, ya ragu-ragu. Mau menggambar ya anak-anak sekarang menggambar waktunya menggambar apa Bu Guru? Ya tunggu disuruh, kreativitasnya enggak keluar. Kemudian dia menggambar pohon, daunnya digambar misalnya warnanya coklat. Ya keliru toh lewong, godong ke coklat hijau toh, ikut batangnya. Apapun salah, daya kreativitasnya dimatikan. Jadi yang namanya merdeka belajar gak bisa. Jadi anak dengan pola asuh negatif atau tidak konsisten. Nah, inkonsistensi atau tidak konsisten itu sering terjadi di lingkungan keluarga anak-anak kita. Kenapa? Orang tua itu, ya, contohnya sekarang habis pandemi, cari uang sulit. Ketika hati ini senang, ketika barusan dapat misalnya trip, dapat apa gaji, enak kan senang artinya anaknya nakal, nuwakal gitu. Mah mau minta ini ambil, ya nggak apa-apa. Tapi ketika lagi sumpek di tempat kerja atau jualannya ndak laku, anaknya yang dulu boleh nggak boleh. Contohnya tadi main air di koraan gitu ya, main air ngambil spon koran dibuat main gitu. Ketika hati sedang kita boleh. Tapi ketika kita tidak senang, ketika lagi sumpek, bocah dolinan banyu tak banyu bayaran larang dimarahi. Tidak konsisten, itu yang sering kita temui. Kitalah Bunda PAUD ini yang harus meningkatkan skill anak-anak untuk konsisten. Kalau mau masuk kelas harus baris dulu. Harus antri, ya kan? Kalau main menunggu, itu semua konsistensi yang dibangun. Ketika itu terbangun, anak itu memiliki rasa aman di sini. Memang tidak kelihatan secara keluar, tapi di sini yang aman. Coba ketika terbangun antri, sabar, gentenan, tidak akan terjadi rebutan, tidak akan terjadi kecelakaan di taman bermain. Gak akan terjadi oyok-oyokan. Tidak akan terjadi saling tidak suka terus bully. Memangnya kamu anak ngene terus diingat-ingat. Wah ini kon yang ngono yo aku kon. Nah, itu sumber-sumbernya. Ketika konsistensi giliran siapa? Ketua kelas gantian. Hari ini siapa? Yang memimpin baris hari ini siapa? Besok siapa? Yang bantu Bu Guru bagikan krayon gantian. Anak itu tahu. Nah, konsistensi itu akan menolong kita. Membantu anak-anak untuk memiliki rasa aman secara psikis. Berikutnya. Nah, bila anak tidak memiliki rasa aman secara psikis, apa yang terjadi? Dia sulit berinteraksi dengan orang lain. Isinya curiga toh. Karena tidak bisa menebak ibuku ini lagi bahagia atau lagi susah, lagi marah atau lagi senang. Kalau aku mau ini, dia kalau lagi senang, kalau lagi bahagia. Itu semua terjadi di antara kita semua. Coba kalau kita mau minta izin ke atasan, kita lihat dia lagi
Legowo enggak wong ini enak. Nah, minta izinnya gampang, betul kan? Nah, anak kita terlebih lagi susah sekarang itu membaca raut wajah orang. Kenapa? Karena dia ngelihatnya main game terus, kartun terus. Jadi orang menunjukkan wajah senang, tidak senang, dia tidak bisa membedakan. Itulah, terus kita bilangnya Pak, ini anak tidak punya unggah-ungguh. Bukan. Makanya kita harus membuat anak-anak itu bergaul dengan kita, manusia kita, human being. Apapun tetangga kita, guru semua. Daripada nanti duduk diem, mainnya sama gadget. Yang kedua, menghindari kebersamaan. Tidak mau dia, menyendiri. Coba lihat, ketika di halaman main ada anak yang menyendiri, diem, nggak mau bermain, tuh pasti ada sesuatu yang tidak beres. Kita dekati, kita ajak bicara. Kemudian itu mudah marah, tadi saya sudah cerita mudah curiga dan sudah cemas. Semua itu bagi dia itu menakutkan. Kecemasan yang tidak beralasan. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, seringkali anak yang tidak merasa aman secara psikis itu tidak nampak sebagai anak yang tertekan. Belum tentu anak itu nampak baik-baik, dia tidak penyendiri, dia tidak marah. Nah, tapi dia itu tidak aman secara psikis. Tandanya juga dia itu adalah anak yang sulit untuk disenangkan. Rewel. Ketika anak rewel ini mesti ada sesuatu. Ini enggak mau, itu enggak mau apa. Nah, ditanya. Saya pernah punya murid pengalaman ya. Ada anak itu hobinya itu. Sukanya dia kalau menggambar, terakhir sudah jadi, ngambil krayon hitam terus ditebelin, diblok sama krayon hitam. Lah kalau gambarnya sendiri aja nggak apa-apa, temennya juga. Teman sebelahnya sudah gambar bagus-bagus, dia ngambil krayon hitam, diblok semua. Terus habis itu, gitu banyak. Sampai akhirnya datang ke saya sebagai psikolog, dia tanya. Nah, kenapa saya tanya dia? Terakhir, ternyata dia itu bilang begini, ini malam. Jadi maksudnya dia itu gambar itu malam itu diblok. Saya ke rumahnya, kunjungan rumah, ternyata saya baru tahu bahwa ayahnya itu pulangnya jauh larut malam sekali sambil mabuk. Enggak memperhatikan anak. Jadi menurut anak ini semua kondisi itu percuma. Anak ini enggak suka lihat orang itu bahagia. Enggak suka lihat anak lain senang. Jadi habis gambar bagus-bagus sama dia diblok. Seperti yang dia rasakan. Seperti dunianya. Malam terus, gelap terus. Dia sering menunggu ayahnya sampai malam, sampai semua sudah gelap. Sudah nggak bisa main lagi, ayahnya baru pulang. Dan itu pun ayahnya pulang dengan mabuk. Jadi nggak main sama dia. Nah, dari apa yang direpresentasikan anak, kita nggak tahu murid kita ya, di sekolah kita, di tempat kita mengajar, tetangga kita. Ketika ada sesuatu, walaupun dia tidak penyendiri, dia tidak marah. Ketika anak ini dirasa ada sesuatu yang nggak beres, sulit, rewel, cari tahu, pasti ada sesuatu. Dan tidak amannya itu bukan secara fisik, tapi di sini. Ya, berikutnya. Lalu bagaimana membangun rasa aman anak secara psikis? Kalau kita lihat anak penyendiri, anak rewel, yang pertama bermain. Saya beberapa kali, sering kali ya, ketika anak menyendiri, saya nggak paksa dia. Ayo, dia nggak mau. Saya di dekatnya aja, tambah dekat. Kalau dia kadang dideketin menjauh. Nah, saya agak jarak yang dia nggak lari, misalnya sini. Saya main sendiri, saya ngomong sendiri. Anak itu pasti lihat. Nanti kalau sudah dekat lagi agak dekat. Nanti kalau sudah agak dekat lagi. Lalu dia mulai komentar. Wah, bukan yang itu. Oh iya yang ini. Terus kita main tanpa mengajak dia. Bermain. Bermain itu sarana yang utama bagi anak untuk keluar dari kepompongnya. Untuk menjangkau dunia luar. Dan kita bisa menjangkau anak ya melalui bermain. Yang kedua, link dengan keluarga. Nah, seperti tadi yang saya ceritakan, datang
ke ibu, pertama ibunya dipanggil ke sekolah. Bertanya, Bunda, Kapunten, si Arif ini kok begini-begini. Apa yang terjadi? Bila perlu, home visit. Datang ke rumahnya. Jadi ada link dengan keluarga. Ada jembatan untuk memfasilitasi orang tua dengan kita. Bunda-bunda PAUD, bapak-bapak PAUD, menjadi orang tua itu di sini di dunia itu tidak ada sekolahnya, nggak ada sertifikatnya. Pokoknya melahirkan otomatis jadi orang tua. Sehingga ketika orang tua itu tidak tahu harus menjadi orang tua, itu adalah sesuatu hal yang perlu dimaklumi. Ya kita ini selain mengajar anaknya, juga menjadi fasilitator orang tuanya. Ya papa, itu istilahnya apa? Sambil menyelam minum air. Walaupun minum kopi pahit katanya Bunda ini ya. Walaupun gak ada tambahan gaji, tapi itu amanah, itu adalah berkah, itu akan upahnya nanti di sono. Ya, di surga mulia. Nah, kemudian yang ketiga itu belajar penyesuaian, mengacu pada proses perilaku. Nah, saya ini tadi bilang sama Pak Yunus, saya belajar yang paling senang itu ketika saya hanya belajar yang singkat, 6 bulan saja di Singapura, ngambil Certified Behavior Analyst. Jadi itu diajari bagaimana menganalisa behavior, menganalisa perilaku. Perilakunya anak, perilakunya orang lain, gitu ya. Nah, itu banyak bagian-bagiannya, tapi saya lebih ke anak. Ada yang mengamati perilaku kalau orang penipu, kalau orang itu perilakunya beda. Kalau saya mengamati anak. Jadi kelihatan dari perilakunya. Tidak hanya pemarah, tidak hanya sedih, tidak hanya pendiri. Tapi kalau ketika sekali, 2 kali kita mengamati dan kita merasakan ada yang tidak beres, amati dengan kacamata pembesar. Dengan yang lebih jeli. Ya, nah dengan 3 hal inilah kita akan membangun rasa aman anak secara psikis. 3 ini adalah senjata kita, cara kita. Berikutnya, nah kenapa dikatakan ketika anak itu memiliki rasa aman secara psikis, merdeka belajar itu pasti terwujud. Saya tahu dan saya yakin ibu-ibu semua, bunda-bunda ini sudah tahu caranya menyusun merdeka belajar itu bukan sesuatu yang betul-betul baru. Cuman ganti-ganti istilah nggih Pak Yunus nggih. Nah, kenapa rasa aman ketika murid ini sudah aman secara psikis pasti sukses merdeka belajar ini. Karena anak sudah kreatif, karena anak sudah inovatif. Karena anak sudah bereksplorasi, dia mampu berkolaborasi, dia bisa memilih mana yang dia sukai. Dia bisa mengutarakan, saya nanti saja, saya mau ini dulu, saya mau itu dulu. Oh, saya mau itu dan temannya juga mau itu, gimana? Ya wes gak apa-apa, aku nanti ae. Nah, aku engko ae, ngono ya. Dan ada komunikasi sosial. Komunikasi sosial itu bunda-bunda bukan hanya diucapkan, tetapi dari bahasa tubuh anak, dari bagaimana dia mengekspresikan gambar tadi, Bapak dan Ibu, equity of success. Bagaimana SRA itu bisa meningkatkan indeks prestasi manusia, IPM, indeks prestasi manusia. Bagaimana sekolah ramah anak itu akan menjadi jembatan, akan menjadi equity. Equity itu adalah modal of success, ya. Karena itu muter. Jadi kita mulai dengan apa? Dengan fisik yang sehat, physical health. Dengan sekolah kita yang sudah ramah anak. Artinya gak ono bahan tajem, gak ono jelujukan, gak ono sing got terbuka, gak ono mainan yang rusak. Semua sudah ramah anak secara fisik. Anak-anak juga sehat, gizinya tercukupi, jadi physical health itu akan membentuk ke mental health. Mental health itu yang saya jelaskan tadi, salah satunya ramah secara psikis.
nggak ada rasa sakit di sini. Nah, ketika itu sudah terbentuk, maka sosial emosionalnya itu akan develop. Ketika sudah tidak ingin apa yang di hadapannya, dia akan komunikasi. Dia akan usul, Bunda, aku kemarin sudah makan kacang hijau, aku kali ini aku nggak mau makan kacang hijau. Dia nggak tingkahnya, brak, dibuang, marah-marah, nggak ada tujuan. Itu social development-nya belum terbentuk. Social development itu bisa berkomunikasi secara baik, bisa negosiasi, bisa mengungkapkan keinginannya apa. Nah, ketika itu sudah terbentuk, maka identity development-nya akan tumbuh. Dari PAUD ke SD, ke SMP, dia tahu, aku akan ke SMK saja. Aku akan mengambil jurusan ini, itu sukaku. Nah seperti anak-anak sekarang itu bingung, mari SMA itu mau ngambil kuliah itu ngambil jurusan apa aja bingung. Semuanya itu diawali dari PAUD. Ya, ketika identity development itu terbentuk, nggak ono sing namanya anak laki itu kayak cewek, nggak ono anak cewek kayak laki, nggak ada. Itu identity developmentnya baik, bertumbuh dengan baik. Saya tahu saya anak laki, saya nggak boleh meninju cewek, nggak boleh ninju anak perempuan. Saya tahu ketika saya tidak suka, saya tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Saya tidak boleh memaki. Nah, ketika itu sudah terbentuk, ya sudah jelas academic development, pasti prestasinya bagus. Kalau sudah prestasinya bagus, dapat beasiswa. Kalau sudah prestasinya bagus, maka ketika dia bekerja, Human Development Index-nya itu bagus. Jadi negara kita akan betul-betul menjadi makmur, sentosa. Bagus semua. Ya. Nah, itu seperti rangkaian dimulai dari sekolah ramah anak. Gitu Bapak Ibu. Berikutnya Bunda. Nah, terakhir ya. Bunda Paut tercinta, selamat menikmati hari-hari penuh tawa dan canda untuk membangun generasi unggul melalui rasa aman psikis. Terima kasih dari saya Oma Paut. Terima kasih. Bila ada kata-kata atau tindakan atau apapun yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Saya sungguh merasa bangga dengan bunda-bunda dan saya sungguh berterima kasih. Saya terharu bunda-bunda itu memperhatikan saya bicara dengan sangat baik. Padahal saya tahu bunda-bunda ini orang-orang hebat, bunda-bunda luar biasa. Tapi masih mau menerima saya yang sudah Oma ini dengan kata-katanya. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Lis Budiana yang telah menyampaikan materi bagaimana membangun psikis rasa aman untuk mewujudkan merdeka belajar. Bapak Ibu yang kami hormati, ya kami tidak menyimpulkan apa yang disampaikan Bu Lis, tapi mungkin satu catatan untuk kita semua. Sebenarnya apa yang disampaikan Bu Lis itu juga sudah Bapak Ibu lakukan di pembelajaran di PAUD, ya. Bagaimana mengembangkan implementasi P5 dengan 6 dimensinya juga sudah Ibu kembangkan, terutama bagaimana Ibu mengembangkan sosial emosional, ya, pada anak usia dini ketika Bapak Ibu berada di dalam kelas dan mengajar putra-putri Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ya, karena workshop kita ini ada tagihannya, yaitu tagihannya adalah mencari konsep sekolah ramah anak, ya, dalam perspektif analisis SWOT. Untuk itu kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua, sebelum nanti kita masuk sesi 2 workshop, Bapak Ibu bisa tanyakan kepada 2 narasumber kita yang telah menyajikan materi tentang bagaimana ya mewujudkan sekolah ramah anak dan bagaimana pendekatan secara psikologis mewujudkan sekolah ramah anak. Kami berikan kesempatan untuk sayap sebelah kanan, kemudian tengah dan kiri, masing-masing 1 pertanyaan, dan insya Allah nanti kita akan akhiri pukul 12.30 sesuai dengan random acara. Monggo. Dari kanan dulu ya, Bapak. Monggo Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disebutkan nama dan asalnya Bapak. Nama Iqwahyudin Muhammad dari Kabupaten Lamongan, Forum PAUD Kabupaten Lamongan. Mengamati perkembangan di daerah, ini kan KP3A dan ini kan programnya KP3A, membuat sekolah ramah anak. Pertanyaannya, KP3A ini tidak, menurut saya, belum paham tentang IKM. Anggapannya itu, sekolah ramah anak itu difasilitas. Misalkan bagaimana APE-nya ramah anak, kemudian yang lainnya ramah anak. Apakah nggak ada sinkronisasi antara KP3A dan Dinas Pendidikan? Yang kedua, membuat sekolah ramah anak, pengalaman tahun kemarin itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Bagaimana solusinya seperti ini? Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, biar tidak lupa mungkin ya, jadi setiap satu pertanyaan biar langsung dijawab, begitu? Oke. Baik, ini kesempatan pertama kami berikan kesempatan untuk Bapak Jainal untuk memberikan jawabannya. Terima kasih. Berkaitan dengan proses pembiayaan, sebenarnya memang tidak kita pungkiri Bapak Ibu, dalam segala sesuatunya pasti membutuhkan pembiayaan yang lumayan besar juga. Tapi kembali lagi bahwasannya APE yang ramah anak itu tidak harus mahal. Mahal belum tentu ramah anak. Ini yang perlu kita tekankan Bapak Ibu. Dalam artian bagaimana kita juga bisa memilih APE yang baik untuk di satuan pendidikan kita. Nah, kemudian berkaitan dengan sinkronisasinya, kadang memang kita melihat di negara kita ada beberapa kebijakan yang kadang tumpang tindih Bapak Ibu. Sehingga saya sendiri juga bingung, bukan hanya di Dasmen dan PAUD saja, kadang di perguruan tinggi juga tumpang tindih kadang. Nah, saat ini bagaimana kita mencoba untuk menyikapi dari dua kondisi tersebut. Nah, ketika IKM dengan satuan ramah anaknya, maka kita bagaimana menyusun sebuah kurikulum. Nah, kurikulum itu kan sebuah proses atau hal-hal yang harus kita lalui untuk mencapai suatu tujuan. Karena tidak ada deskripsi yang valid tentang kurikulum, karena setiap orang memiliki pandangan atau persepsi yang berbeda-beda untuk menyatakan kurikulum itu apa. Tapi pada intinya kurikulum itu kan adalah ruh dari sebuah pendidikan. Nah, kemudian dengan munculnya sekolah ramah anak ini, bagaimana kita juga bisa memasukkan kegiatan-kegiatan tersebut pada kurikulum kita. Karena yang diharapkan adalah nanti kan Indonesia layak anak, kemudian tidak ada diskriminasi. Ini kan bisa kita masukkan sebenarnya di kurikulum kita. Nah, berkaitan dengan proses mahalnya biaya ketika kita menyusun sekolah ramah anak, maka disitulah muncul dari dinas pemerintah kota, kabupaten ataupun dinas terkait lainnya untuk bisa membiarkan itu. Kenapa? Karena penyusunan kan tidak terbebankan sepenuhnya terhadap satuan pendidikan. Tentunya masih ada campur tangan dinas kota ataupun kabupaten ataupun lembaga yang memang di wilayahnya, contoh di Kemenak dan lain sebagainya. Sehingga masalah pendanaan saya kira ya memang akan menjadi pelik Bapak ketika berbicara masalah pendanaan, apalagi PAUD atau satuan pendidikan yang memang berdirinya karena untuk berjuang menuntaskan kependidikan. Dengan berjuang tanpa adanya dana, dan banyak PAUD yang seperti itu Mas Bapak. Kalau memang berbicara dana, maka kita akan sulit. Maka kembali lagi ada beberapa penjelasan itu bahwa ramah anak APE-nya kalau berkaitan dengan peralatan mahal belum tentu ramah anak. Jadi meskipun kita pinter-pinter kita saja mencari APE yang memang bisa masuk ke yang kategori ramah anak. Kalau kita lihat di verifikasi atau ketika menyusun perspektif tentang ramah anaknya, itu ada beberapa kolom atau beberapa capaian yang
harus dipenuhi untuk menjadi sekolah ramah anak. Nah dari situ nanti bisa kita melihat. Kalau tidak salah itu ada di panduan yang bagian kelima di asesmen kalau tidak salah. Jadi nanti kita bisa lihat inspeksinya seperti apa, apakah kita sudah layak atau tidak. Toh kita kan tidak menjadi wajib semuanya harus. Ketika kita sudah mampu atau merasa mau untuk menjadi layak anak, maka pemerintah daerah harus mendukung untuk itu. Tapi selama kita perspektif kita atau hasil checklist kita masih belum layak untuk mau ke sana atau masih berat untuk ke sana, maka kita kan tidak diwajibkan kecuali yang IKM. Kalau ramah anaknya kan tergantung sekolah ini mau ke ramah anak atau tidak, tapi IKM-nya harus mendukung ramah anak, seperti itu. Terima kasih Pak Zainal. Mungkin Bu Diana bisa menambahkan karena beliau ini juga praktisi yang terkait bagaimana menciptakan sekolah ramah anak. Monggo Bu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Begini Bapak dan Ibu, sejak zaman saya muda ya, tahun 86 itu sampai sekarang, dana dan biaya itu memang menjadi tantangan terbesar kita. Ini sekolah ya, saya mohon maaf, ngapunten kalau saya boleh sandingkan itu dengan rumah tangga kita ya. Rumah tangga itu kalau mau dibilang dengan biaya sekian itu ya kok ya berjalan sampai saya tua. Tapi kalau memang keinginan tuh ya maunya keinginannya itu besar. Nah mungkin kita bisa siasati apa yang kita terima, kita bisa bantu dengan, saya lihat saya juga secara sukarelawan itu selama beberapa tahun itu menjadi konsultan sekolah-sekolah yang di daerah-daerah minus, terutama di daerah-daerah Indonesia Timur. Saya ajarkan mereka untuk kalau tidak ada kertas gambar, kertas warna, pakai apa? Pakai daun. Kemudian barang-barang yang habis, maksudnya gini, kotak sepatu, kotaknya odol, yang namanya botolnya shampoo. Itu saya sampai meminta, dan saya tahu banyak guru-guru itu sampai pesen, ada rapat PKK itu pesen ibu-ibu, tolong kotaknya pasta gigi sama botolnya shampoo itu jangan dibuang. Kemudian botolnya air mineral itu dikumpulin, dan itu semua. Tidak ada profesi yang paling kreatif di dunia ini menurut saya yakin ini. Yang membuat roket pun tidak, itu semua kalah sama Bunda PAUD. Bunda PAUD itu kreatif, sampah bisa jadi berlian. Ya kita mengatasinya, mengusahakan itu. Saya sendiri yang mengusahakan itu, Bapak. Itu ngapunten nggih, tapi memang ini kenyataan hidup. Tapi kita adalah orang yang resilient, orang yang pejuang sejati. Yaitu Bunda PAUD, ya. Baik, terima kasih Bu Lis atas jawabannya. Ya, terkait dengan pertanyaan Bapak, nanti mungkin ini bisa dipertanyakan kembali di session workshop kedua, yaitu mencari bagaimana menjadi konsep sekolah ramah anak, dan juga merupakan rekomendasi Forum PAUD Jawa Timur melalui Bapak Ibu yang hadir kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dinas-dinas terkait. Monggo selanjutnya pertanyaan kedua kami berikan kesempatan. Monggo Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna dari Surabaya, perwakilan dari PAUD, dari TK Lab School Unesa 1 Bapak. Alhamdulillah kami di Surabaya sudah mulai menuju sekolah ramah anak. Nah, dari kami mencoba untuk mencermati pedoman sekolah ramah anak yang sudah kami punya, itu ada 6 komponen Bapak yang harus kami penuhi. Insya Allah dari komponen yang lain, yang 1, 3, 4, 5, sampai 6, itu bisa kami berusaha untuk mengkondisikan dengan situasi yang ada di sekolah kami, termasuk salah satunya APE. Jadi kita berusaha untuk membuat bagaimana seminimal mungkin menghindari bahaya bagi anak seperti itu. Tapi untuk yang poin 2 Bapak, yang berkaitan dengan adanya persyaratan 2 guru atau 2 pendidik atau tenaga kependidikan yang terlatih tentang hak anak dan SRA.
Ini yang kami belum sampai saat ini belum mendapatkan. Nah, mohon arahan, mungkin ini usulan nggih Bapak ke BPGP lah, harapan kami ada pelatih atau workshop untuk tadi Bapak sekolah ramah anak khususnya dan hak anak. Seperti itu, karena di situ kami kan dituntut juga ada berkas bukti ya Pak, fisik sebagai yang harus kami penuhi bahwa benar-benar tenaga pendidik kami itu sudah mendapatkan pelatihan tersebut. Itu yang belum kami dapatkan. Matur nuwun, mungkin itu dari saya, jadi harapannya mungkin kami bisa segera mendapatkan pelatihan tersebut untuk memenuhi biar 6 komponen di pewujudan sekolah anak bisa terpenuhi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan langsung saja dijawab oleh Pak Jainal. Monggo Pak Jainal. Jadi berkaitan dengan pelatihan itu Bapak Ibu, karena nanti yang melaksanakan adalah dinas atau beberapa dinas terkait atau PPATK. Jadi nanti mereka yang akan melaksanakan pelatihan tersebut. Jadi sekolah sebagai pelaksananya, dinas yang melaksanakan pelatihan, BIMTEK dan lain sebagainya. Sehingga surat baik sertifikat dan lain sebagainya itu nanti keluarnya dari dinas. Karena pengakuannya dari dinas nantinya. Mungkin itu jadi bisa berkomunikasi dengan dinas Ibu untuk pelaksanaan kegiatannya. Baik Bu, nanti itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis Bu ya, nanti juga akan kita akomodir di sesi workshop kedua dengan Bu Dwi Astuti selaku Ketua Forum PAUD. Monggo dari sisi tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Duriatul Milah dari Kabupaten Pamekasan, Madura. Kebetulan kalau di Kabupaten Pamekasan sudah mencanangkan bupatinya itu ramah anak, jadi Kabupaten layak anak. Kemudian yang perlu saya pertanyakan di sini, karena kebetulan saya tahu tentang IKM itu bukan dari penentu kebijakan di Kabupaten Pamekasan, tapi saya tahunya dari medsos, maka saya mengikuti link medsos itu untuk mendaftar IKM, yang kemudian ternyata klasifikasi untuk TK Muslimat NU 1 Kabupaten Pamekasan itu mandiri berbagi ketika kami mengisi kualifikasinya. Ternyata setelah keluar SK dari Dinas Pendidikan Pusat, kami untuk turun ke mandiri berubah atau mandiri belajar tidak diperkenankan, mengingat kami kemudian Januari Februari itu mendapat pendampingan dari Balai Besar Guru Penggerak Jatim dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur, yang kemudian secara teknis ketika kami saling sharing dengan BPGP BBGP dan BBPMP, mereka justru tidak tahu secara teknis tentang implementasi kurikulum merdeka. Jadi begini, karena mungkin secara teknis ada perbedaan. Kalau mungkin dulu ada Permendikbud 137 2014 dan Permendikbud 146 2014 tentang standar dan kurikulum, sekarang kan sudah ada perubahan. Jadi Permendikbud Ristek nomor 5 tahun 2022, yang mana di situ STPPA sudah berganti tentang capaian, juga tentang tema sudah tidak 11 lagi ketika kami belajar sendiri di situ. Ada 4 besar tema. Maka yang kami ingin pelajari secara detail, teknis dan mendalam, yaitu teknis tentang modul ajar itu spesifiknya kayak apa. Karena ini sebentar lagi bulan depan kami harus meramu pembelajaran itu. Sementara ini yang kami pakai desain kami pribadi. Ketika kami tanya ke Jawa Timur yang mendampingi kami, bagaimana Pak menurut sampean? Ya terserah sampean. Waktu itu kami akhirnya mendatangkan ke Asep Amanatul Ummah untuk menjadi pemateri di seminar untuk TK Muslimat NU. Kiai, apa kami ini sudah termasuk di IKM kurikulum? Ibu dari mana? TK Muslimat NU. Kalau Muslimat NU itu sudah benar-benar merdeka, katanya seperti itu. Nah, cuman teknisnya ini kami harus memberikan penjelasan kepada anak buah cara membuat modul ajar, bukan cuma di teori seperti itu. Demikian, ini saya butuh untuk teknis modul ajar karena ada perubahan tema dan perubahan capaian pembelajaran. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, pertanyaannya luar biasa. Muslimat NU sudah merdeka belajar. Baik, pertanyaan Ibu langsung dijawab Pak Jainal kayaknya. Nah, berkaitan dengan modul ajar, maka kita harus runut terlebih dahulu Ibu. Jadi pertama kita harus tahu dulu CP. Kemudian berkaitan dengan tema, tema itu tidak 4 sekarang. Kalau 4 itu adalah tema P5.
Jadi yang 4 itu adalah tema P5, aku sayang bumi, tanah air, kemudian kebinekaan sama bermain. Nah jadi itu adalah tema project P5. Tapi kalau tema intranya itu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Jadi ada 2, kalau di PAUD itu atau fondasi itu masih menggunakan intrakurikuler sama kokurikuler. Kalau ekstrakurikulernya itu dikembalikan ke satuan pendidikan. Kalau sekiranya tidak mampu atau tidak membutuhkan tidak apa-apa, tidak ada ekstrakurikuler. Nah, kemudian kokurikulernya P5 tadi. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang intrakurikuler. Kita nentukan CP dulu. Karena kalau berbicara CP itu akan berbicara intrakurikuler. Kalau berbicara 4 tema tadi maka akan berbicara 6 dimensi. Nah jadi ini berbeda. Ini kita plot dulu, garis tengahi dulu mana intra mana P5-nya. Takutnya salah. Jadi kalau kita berbicara CP maka kita akan berbicara intrakurikuler. Kalau berbicara tema maka akan berbicara 6 dimensi. Nah, kita berbicara CP. Pemerintah menyatakan CP ada 3 elemen. Ada 3 elemen CP untuk PAUD. Elemen moral, kemudian jati diri sama literasi dan STEM. Nah, di mana kalau tidak salah saya untuk yang agama dan budi pekerti itu ada 4 subelemen, kemudian jati diri ada 4 subelemen, literasi dan STEM itu ada 7 subelemen. Nah ini masih sesuatu yang harus kita capai. Untuk dikatakan anak fondasi ini paham jati diri, dia harus memiliki atau menyelesaikan 4 subelemen di sini. Nah, kemudian bagaimana cara mencapainya? Baru kita akan membuat yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu cara membentuknya bagaimana? Kalau kita dulu terbiasa atau sampai saat ini juga biasa menggunakan taksonomi Bloom. Tapi untuk yang kurikulum merdeka saat ini lebih menyarankan untuk menggunakan konsepnya Wijin yang 6 fase understanding. Sehingga di mana dia menempatkan posisi memahami itu pada posisi tertingginya. Jadi dari 6 fase atau 6 topik ini salah satunya saja tercapai maka anak itu sudah dianggap memahami. Beda dengan taksonomi Bloom, dia harus mengetahui dulu baru memahami. Jadi ada tingkatannya, berarti step by step kalau kita menggunakan di taksonomi Bloom. Kemudian kalau 6 fase understanding, dari 6 konsep ini saja, salah satunya atau 2 saja dipahami atau selesai, maka anak itu dianggap sudah paham. Itu kalau kita menggunakan konsepnya Wijin. Nah kemudian setelah kita menemukan TP-nya, maka setiap TP akan kita turunkan menjadi yang namanya ATP nantinya. Kira-kira satu tujuan pembelajaran ini akan diselesaikan dengan atau bisa dicapai dengan cara apa saja. Itu ATP-nya. Nah, ketika kita membuat modul ajar atau di ATP, maka kita kan nanti membentuk. Kita punya tema tentang cinta lingkungan. Nah, kalau saat ini sudah tidak mengatakan tema, kenapa? Akan konflik dengan temanya P5, maka topik. Di intra itu sekarang dikenal dengan topik. Nah, topiknya apa? Topiknya cinta lingkungan. Subtopiknya apa saja? Nah, ketika kita berbicara subtopik, maka ATP-nya akan muncul. Subtopik ini akan mendukung ATP yang mana saja. Tentunya dengan persyaratan bahwa kita akan mengurutkan cara membuatnya dengan mulai terendah dulu. Tidak mungkin kita zigzag, rendah, kemudian yang tinggi, kemudian balik lagi ke rendah. Tapi kita akan memberikan pembelajaran itu secara urut. Nah, dari setiap subtopik itu nantinya akan muncul, akan dilaksanakan seperti apa, alatnya apa saja, kemudian nanti berapa jam, asesmennya akan dilaksanakan seperti apa, modelnya bagaimana, kemudian ketercapaian
tujuan pembelajarannya seperti apa. Jadi akan ada indikatornya. Oh, indikator ini akan dikatakan tercapai jika anak ini sudah seperti ini. Sehingga akan muncul sebuah modul ajar. Jadi ini yang dipertegas dulu di kurikulum Merdeka. Nah ini yang kadang dinyatakan oleh orang atau mereka yang tidak ingin berubah, maka mengatakan kurikulum Merdeka ribet. Padahal sebenarnya tidak ribet. Merubah mindset saja yang biasa dari ada buku ajar, kita diminta untuk membuat sendiri sesuai karakteristik satuan pendidikan kita. Itu aja. Kompetensi inti, kompetensi kan sebenarnya kan sudah berubah menjadi CP dan TP itu elemen dan subelemen itu Ibu. Gitu. Jadi di CP itu kan sudah kita membahasnya CP dan TP, perubahannya di situ. Jadi negara mengatakan semi merdeka, CP-nya kita tentukan, indikator-indikator tentukan sendiri sesuai kemampuannya seperti itu. Baik, mungkin cukup Bu ya. Nanti kalau kurang, nanti Ibu bisa mengundang Pak Jainal ya dalam rangka pelatihan penyusunan modul ajar untuk PAUD begitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.45 menit ya. Ini dilanjutkan atau kita break? Kita berikan kesempatan satu lagi ya, setelah itu kita isoma. Baik, untuk sayap tengah kami berikan kesempatan satu pertanyaan yang mengarah pada konten penyajian materi dari narasumber kita. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Atin dari Forum PAUD Gresik. Perlu saya sampaikan bahwa komponen yang sekolah ramah anak yang keenam, partisipasi orang tua. Kalau kita mempunyai orang tua anak didik yang enjoy, yang paham, itu enak Bunda. Tapi kalau ada salah satu saja orang tua yang, mohon maaf, latar belakangnya cerai dengan suami, ekonominya kurang pas, kemudian dengan anak itu main KDRT, orang tuanya juga, mohon maaf, minim pendidikan, sehingga bagaimana kalau kita memberikan arahan, sharing, orang tua itu sering menolak. Karena apa? Satu, beliau jarang mendampingi putra-putrinya kalau ada sosialisasi atau rapat tiap bulan. Itu terjadi di Gresik, walaupun mohon maaf, insya Allah Gresik bisa disebut dengan ramah anak. Tapi dengan adanya orang tua yang semacam itu, kami sebagai pendidik juga merasa gelisah. Karena apa? Anak yang semestinya di sekolah ramah dengan guru, cinta dengan guru, sampai tidak mau pulang ke rumah. Nah, seperti halnya kami sudah mempraktekkan yang Bu Lin tadi praktekkan, mengapa anak itu kok menyendiri, kita mendampingi dengan mainan-mainan sampai ungkapan bahasa itu bisa menyentuh ke anak. Akan tetapi ketika bundanya menjemput dengan tidak ngerti dengan apa ya istilah penjaga sekolah, itu ente baca sehingga anaknya tuh takut. Nah, itu monggo bisa kami diberikan arahan. Kemudian berikutnya Bunda, karena kita sebagai seorang pendidik yang mendampingi anak usia dini sebagai penerus bangsa, tentunya kita bisa menyentuh orang tua yang awam. Saya bicara yang awam, bukan karena aktif PKK, itu gampang. Yang aktif dengan EQ tinggi itu gampang, yang dengan maksimal sarjana S1 orang tua itu mudah. Akan tetapi yang tadi saya katakan tadi, mohon untuk kalau kita sudah aktif di PKK itu biasa. Nah, kita sebagai seorang pendidik mungkin dan paling tidak kita bisa menyentuh bacaan-bacaan itu, terutama di cerita bergambar yang memfokuskan bagaimana ramah anak itu mulai dari di rumah, di sekolah, di lingkungan, sehingga insya Allah kalau di Forum PAUD Jawa Timur kita punya Bu Anis yang biasa memberikan gambaran-gambaran atau cerita bergambar untuk kita sebagai pendidik usia dini, dan insya Allah untuk IKM itu pun juga bermanfaat bagi anak-anak kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin ini pertanyaan untuk Bulis, silakan Bulis, mungkin bisa diberikan tip-tipnya. Spesial. Matur nuwun Bunda. Ya, Bunda, memang menjangkau orang tua itu tidak mudah. Ya kita tahu orang besar sama orang kecil, jadi maksudnya ya yang rewel itu sebetulnya sama ketika orang besar, ketika udah dewasa tapi masih rewel, berarti ada sakit di sini, gitu ya. Ya makanya sudah tidak ramah secara psikis. Nah, kita pakai trik-trik cara zaman now. Karena bunda-bunda anak-anak kita itu sekarang itu paling usianya berapa? 30-an ya? Sekitar itu ya. Nah, sekarang coba saya bertanya. Siapa bunda-bunda di sini yang punya akun TikTok? Siapa yang sudah pernah buat TikTok? Siapa punya akun YouTube? Siapa buat YouTube? Nah, buatlah pendidikan atau pesan-pesan kepada bunda itu lewat TikTok. Ya dibikin sambil lawan bunda-bunda itu lo bisa, gimana ya ini sekolah di rumah pandemi, anakku perempuan mau tak nikahkan aja. Nah, jangan mau kalah dengan yang begitu. Sekaligus itu mendidik dan juga menghibur dan itu juga bermanfaat buat kita. Buatlah tapi yang tidak terlalu nyindirnya tuh jangan terlalu keras. Buatlah. Bisa buat dengan murid juga. Nah, si Doni hari ini senang. Dia bisa menggambar itik. Katanya di rumah ibunya Mas Aidi atau apa. Si Doni atau apapun. Jadi lewat TikTok. Atau kalau nggak bikin sendiri silakan ngunduh. Lalu kan pasti ada grup WA orang tua. Bisa dibagikan. Orang tua sekarang ini kalau disuruh datang, ada acara parenting yang datang hanya gak sampai separuh. Ya sudah, saya menyuruh guru-guru saya, bilang, aku iki wis tuwa ora iso TikTokan. Coba kowe gawe yo. Saya giliran yang paling bagus dari guru-guru itu, saya ajak traktir makan bakso. Alah mau 12.000 kok bakso nih. Seneng tapi sebulan sekali dilihat yang paling banyak viewer. Wah, gak apa-apa ikutin aja. Media sosial itu bukan musuh. Justru media sosial itu harus kita manfaatkan. Ya, daripada upload yang enggak loh, kita manfaatkan. Kita hidup di zaman sekarang tuh kita anggap itu adalah pembantu kita, pendukung kita. Itu Bunda. Ya. Oke. Yang kedua, Bunda tadi pertanyaannya apa? Maaf. Lupa saya. Oh, memiliki latar belakang khusus. Nah, itu gini, memang sulit. Kita tidak bisa gegabah. Kita bisa cari tahu dulu. Ketika datanya itu lengkap. Kemarin itu saya berkunjung di sebelah kantor Dignas Kota Surabaya. Yang ada Bank Jatimnya, itu adalah tempat departemen untuk anak dan perempuan. Saya masuk ke situ, saya lihat perpustakaannya bagus. Nah, Bunda kalau ada waktu, mungkin bisa minta bantuan di situ. Jadi untuk anak ini pernah ada cerita, itu bukan pengalaman saya sendiri. Jadi kalau bukan pengalaman saya, ya bukan pengalaman saya. Teman, ternyata ibunya murid itu KDRT. KDRT-nya suaminya itu cukup parah dan pinter. Kalau mukul itu di tempat-tempat yang ketutup baju, jadi tidak kelihatan. Enggak bakal nempeleng deh, kayaknya sampai pipinya biru, enggak. Tapi di tempat, tapi ya itu ternyata dan sampai akhirnya minta bantuan. Kalau yang saya tahu yang negeri itu di situ, monggo. Jadi nanti kita bisa konsultasi, kalau sudah melewati batas di luar kemampuan kita, dan akan dibantu. Dan banyak kalau kita cari di internet itu banyak. Nah, kalau satu hal yang kebutuhannya khusus, yang misalnya anaknya berkebutuhan khusus, itu bisa juga minta disalurkan untuk
yang sesuai ya, yang membutuhkan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Demikian Bunda ya, sudah dijawab oleh Bu Lis Budiana. Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan jadwal acara kita pada hari ini untuk sesi workshop pertama berakhir pada pukul 12.30 dan saat ini sudah menunjukkan pukul 13 kurang 10 menit, yaitu waktunya Bapak Ibu Isoma. Sekali lagi saya selaku moderator dan penghantar materi pada kesempatan ini mohon maaf bila mana di dalam mengantarkan acara ini banyak hal-hal yang kurang dari kami, dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, yaitu Bapak Jainal Arifin dan Ibu Lis Budiana yang telah menghantarkan materinya dengan sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan itu bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu peserta workshop kali ini untuk mewujudkan sekolah yang benar-benar ramah anak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi aplaus untuk narasumber kita. Selanjutnya waktu dan kesempatan kami kembalikan kepada seksi acara. Monggo.